Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Oktavianto Putra dengan NPM 19760616153. Pada kali ini saya akan melakukan UTS dengan format vlog sebagai syarat nilai UTS mata kuliah Change Management R01. Nah, kita lanjut aja yang pertama. Soal yang pertama ini adalah eh, macam-macam perubahan. Macam-macam perubahan itu ada perubahan tidak berencana dan ada perubahan berencana. Perubahan yang tidak berencana yaitu perubahan yang tidak direncanakan menurut Greenberg dan Baron, sebagaimana dikutip oleh Wibowo, merupakan penggeseran aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kendali organisasi. Perubahan yang tidak dirancangkan adalah suatu keadaan di mana perubahan yang terjadi secara acak maupun dan bersifat spontanitas yang pada akhirnya akan bersifat destruktif. Sementara kalau perubahan berencana itu, menurut Robbins, adalah aktivitas yang perubahannya disengaja dan berorientasi pada tujuan, sehingga perubahan terencana termasuk dari reaksi dan hasil analisis mengenai keadaan aktual dalam organisasi dan keadaan yang akan dicapai. Selanjutnya, tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Yang pertama adalah memutuskan dulu melakukan perubahan pada manajemennya, atau kita bisa bilang decide. Yang kedua adalah persiapkan rangka perubahannya. Yang ketiga, melakukan launch atau peluncuran perubahannya. Yang keempat, melakukan implementasi untuk perubahan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu eh, mengimplementasikan perubahan dengan maksud sustain. Yang ketiga, ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Yang pertama ini, memiliki anggota yang berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Saat mereka berhenti masa diidentifikasi dengan tujuan yang ingin dicapai, misalnya ya memiliki kesuksesan salah satu kerja tim, itu menjadi salah satu faktornya juga. Lalu jangan lupa usahanya juga dalam organisasi dan harus berkorban. Lalu yang kedua, ya, ada ininya, berinvestasi dalam sumber daya manusia, karena untuk melakukan sesuatu aktivitas atau event atau proyek memerlukan sumber daya yang cukup, seperti pengetahuan atau skill yang dipunyai oleh para anggota yang kita punya. Yang ketiga, memahami perubahan sebagai peluangnya. Nah, ini adalah konstan dalam hidup, karena budaya yang tidak terlalu takut akan perubahan, yang memahaminya sebagai sumber peluang yang mungkin jauh lebih antisipatif dan akan menangani dengan lebih sedikit tekanan kondisi perubahan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Maka kita memerlukan perubahan ini sebagai peluang. Yang keempat, menghadapi konflik dengan sinergi. Sebuah organisasi biasanya ya akan menghadapi tahapan konflik antara personelnya atau tujuan kepentingan yang lain atau krisis, maka perlunya menghadapi konflik ini secara sinergi biar bertahan. Yang keempat, rekonsiliasi masa kini dan masa depan. Karena perubahan yang dilakukan organisasi tidak dapat berjalan membabi buta aja gitu langsung menuju tujuan, pasti ada prosesnya juga. Untuk prosesnya itu kita harus melihat masa kini dan masa depan untuk membuat plan atau rencana ke depannya, langkah yang mau diambil. Terus yang selanjutnya, mempertahankan ritme, terus menghindari kumpulan yang kontemplatif. Nah, lalu dapat mengambil resiko, lalu ikut kompetisi, terus tetap harus up to date, karena kita memikirkan masa depan yang ke depannya, kita harus up to date juga untuk melihat tren supaya organisasi kita ini nggak tenggelam. Terus kita harus mandiri, dan ini harus banget mandiri. Nggak BCA, nggak BRI, mandiri. Karena organisasi yang mandiri itu dapat bekerja
bekerja dengan maksimal karena tidak saling apa ya namanya ber ibaratnya ngegantung sama salah satu ini individu yang lain dan bergantungan. Lalu soal yang selanjutnya mengubah budaya organisasi caranya, yaitu yang pertama mengamati lingkungan dulu, terus mengamati tren-tren yang berpengaruh, lalu kita menentukan implikasi dari tren tersebut, lalu melihat kembali misi yang kita punya untuk mempelajari tujuan organisasi sendiri nih. Terus melarang hierarki yang lama yang diwarisi kayak turun temurun. Kita harus mencari hierarki yang baru supaya organisasi kita semakin maju. Lalu menentang hal yang bisa dilakukan dengan pertanyaan setiap kebijakan. Nah, lalu berkomunikasi dengan beberapa person yang menggerakkan, lalu membagi tanggung jawab kepimpinan ke semua bagian di dalam organisasi, sehingga hanya terdapat satu pemimpin, dan memiliki banyak pemimpin itu cuma buat bikin rusak organisasi aja. Nah, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Penjelasan tentang teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama ada pendidikan, komunikasi, sosialisasi diperlukan ketika terdapat kepanjangan informasi. Lalu partisipasi dan melibatkan, cara ini juga sebenarnya ampuh sih untuk melakukan perubahan yang tidak memiliki informasi lengkap. Selanjutnya memberi fasilitas dan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat, karena ini sangat perlu banget supaya kinerjanya sangat maksimal. Lalu kita dapat menegosiasi dan melakukan kesepakatan dengan kelompok-kelompok yang dirugikan perubahan, dan lalu menentang memberi kompensasinya. Tapi cuman di acara ini secara instan sih, kita cuma memerlukan biaya yang gede. Lalu memanipulasi dan kerjasama. Selanjutnya, paksaan eksplisit dan implisit ditempuh kalau kita memiliki kekuatan yang cukup dan perubahan harus cepat terwujud. Nah, segitu aja soal UTS yang saya diinikan dengan jawabannya dengan media vlog. Mohon maaf jika kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.